Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton. Kembali lagi bersama saya, Ratu Nadia Jenia, dengan NPM 220602972 yang akan kembali bahas tutorial Odoo 16. Nah, di sini eh, kita sudah sampai di lab ke-7 dari mata kuliah STM. Dan kali ini saya akan membahas modul attendances, timesheets, dan overtime. Oke, jadi PT kita, perusahaan dalam skenario tutorial kita selama ini, belum memiliki sistem khusus untuk merekap data kehadiran, working hours, dan kegiatan karyawan selama proyek. Nah, data-data tersebut padahal diperlukan untuk membantu divisi sumber daya manusia dalam menghitung gaji overtime, serta memantau proses atau kegiatan dari karyawan. Sebagai perusahaan yang mencoba bertransformasi secara digital, PT kita melakukan eksplorasi dan akhirnya sampai pada keputusan untuk menggunakan modul attendances, timesheets, dan request overtime pada Odoo untuk mengakomodasi kebutuhan dari divisi SDM tersebut. Oke, mari kita simak pemanfaatan modul tersebut kayak gimana dalam tutorial kali ini. Jadi pertama di sini ada modul attendances. Seperti biasa sebelum memulai tutorial, kita akan memastikan dulu bahwa modul attendances telah diaktifasi dengan cara mencari keyword attendances pada search bar dari modul apps. Nah, di sini sudah terlihat bahwa modul attendances sudah diinstal. Lalu berikutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan check-in dan check-out. Jadi ada dua cara untuk melakukan check-in dan check-out dalam modul attendances ini, yaitu secara manual dan import data. Nah, dalam skenario tutorial ini, kita akan menggunakan 3 akun karyawan dari divisi production PT kita, yaitu Ryu, Rasya, dan Rizka. Nah, cara untuk melakukan check-in secara manual adalah dengan login dulu ke akun karyawan terkait, lalu kita buka modul attendances, klik tombol check-in, dan setelah tombol diklik, akan muncul keterangan waktu kapan check-in dilakukan. Lalu kita klik tombol OK atau tunggu beberapa saat juga bisa. Nah, di sini adalah tampilan check-in dari akun Rio. Di sini ada tombol check-in, melakukan check-in. Dan ini adalah setelah menekan tombol check-in. Di sini ada keterangan waktu kapan si Rio eh, mencatat waktu kehadirannya, waktu masuknya gitu. Nah, di sini ada Rasya, sama, beda di keterangan waktu, dan ada Rizka. Oke, berikutnya kita akan melakukan check out secara manual dengan cara menekan tombol check out. Lalu akan muncul keterangan waktu check out karyawan dan durasi jam kerja karyawan yang didapat dari selisih waktu check-in dan waktu check out. Nah, kita setelah itu bisa mengklik tombol goodbye atau tunggu beberapa saat. Dua-duanya work the same. Nah, ini adalah tampilan tombol check out-nya dan ini adalah tampilan durasi jam kerja karyawan setelah dia check out. Selisih antara check-in dan check out. Rasya juga sama, dan Rizka tampilannya juga mirip-mirip. Nah, berikutnya kita akan memeriksa data laporan kehadiran karyawan sebagai admin. Untuk melakukannya, kita dapat login sebagai administrator, buka modul attendances, dan klik menu attendances pada navigation bar. Nah, berikut adalah data laporan kehadiran karyawan. Sini udah ada Riuh, Rasya, Rizka, dan waktu check-in, dan waktu check-out mereka beserta jam kerja mereka, berdasarkan data check-in dan check-out tersebut. Lalu berikutnya, kita akan mencoba menginput data kehadiran karyawan dengan cara yang kedua, yaitu cara mengimport data dalam tutorial ini sebagai admin. Cara ini efisien untuk memasukkan data kehadiran karyawan yang berjumlah besar. Nah, gimana untuk melakukannya adalah pertama siapkan dulu data kehadirannya dalam format, kalau yang di tutorial ini dalam format Microsoft Excel. Sesuaikan juga fieldnya. Di sini ada field employee, check-in, check-out, dan work hours. Lalu berikutnya buka modul attendances, klik tombol favorites, dan klik tombol import records untuk mengimport data. Nah, akan muncul halaman sebagai berikut. Klik upload file untuk mengunggah berkas yang ingin diimport. Lalu berikut tampilan ketika berkas sudah diunggah. Nah, sebelum kita mulai mengimport, kita akan melakukan tes dulu apakah data sudah valid atau belum, dan
dengan cara mengklik tombol tes. Nah, kalau misalnya keterangan everything seems valid sudah muncul, kita dapat melakukan import dengan menekan tombol import di sini, di sebelah tombol tes. Nah, berikut adalah tampilan setelah data yang berhasil diimport. Di sini tanggalnya beda ya, dengan yang dilakukan secara manual. Oke, berikutnya adalah konfigurasi dan aktivasi extra hours. Pada bagian ini, kita akan mengonfigurasi dan mengaktifasi perhitungan extra hours. Apa sih extra hours itu? Extra hours adalah total waktu ketika seorang karyawan bekerja di luar jam kerjanya atau sering disebut dengan lembur. Untuk mengonfigurasinya, klik menu configuration dari modul attendances pada navigation bar. Lalu di sini akan ada bagian extra hours. Kita bisa centang dan atur tolerance time in favor of company-nya dan tolerance time in favor of employee-nya. Kita juga bisa atur kapan ingin mulai memperhitungkan extra hours ini. Nah, ini berikut contoh pengisian field-nya. Lalu berikutnya adalah laporan analisis kehadiran. Nah, gimana cara kita melihat laporan tersebut? Caranya adalah dengan mengklik menu reporting pada navigation bar modul attendances, lalu kita akan atur rentang waktu kehadiran yang ingin kita lihat laporannya. Di sini kita melihat laporan dalam rentang waktu bulan September 2024. Di sini kita bisa mengeksplorasi fitur filtersnya untuk filter waktu data kehadiran yang ingin kita tinjau. Sini kita juga bisa meng-custom jenis grafik dengan menekan opsi beberapa jenis chart di sebelah tombol measures ini. Nah, di sini saya memilih untuk menunjukkan menyajikan data dalam bentuk bar chart. Nah, di sini ada penjelasan tentang interpretasinya. Di grafik ini terdapat sumbu X yang menunjukkan tanggal karyawan check-in dan sumbu Y menunjukkan durasi kerja atau hours work dari karyawan. Nah, grafik menunjukkan bahwa pada 24 September, yang di sini 2024, Ryu yang ditunjukkan dengan bar biru tua memiliki durasi waktu kerja paling tinggi di antara ketiga karyawan yang mendata kehadiran. Selain itu, jika kita menghover ke salah satu bar, misalnya bar yang ini, pada tanggal 23 September 2024, akan muncul keterangan durasi waktu kerja atau hours work karyawan. Detailnya, kalau di sini kan eh, kelihatan ya, cuman nggak precise. Nah, di sini precise-nya kita bisa lihat dengan menghover bar. Nah, selain jumlah waktu kerja, kita dapat melihat jumlah waktu lembur karyawan dengan mengganti measures-nya menjadi extra hours. Nah, ini contohnya. Oke, di grafik ini sumbu X menunjukkan tanggal check-in, sama kayak yang tadi. Tapi sumbu Y di sini menunjukkan durasi waktu lembur karyawan. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa pada 23 September 2024, Riuh memiliki waktu lembur sebanyak 4,17 jam. Sementara itu, pada 24 September 2024, ketiga karyawan memiliki durasi waktu lembur yang sama, yaitu sebanyak 1 jam. Oke, di sini kita akan masuk ke modul yang kedua, yaitu adalah modul timesheets. Modul timesheets ini digunakan untuk apa? Modul timesheet digunakan untuk memonitor atau memantau kegiatan karyawan selama pengerjaan suatu proyek. Nah, di skenario ini saya akan login sebagai Rilly, yaitu Production Director dari divisi production, atasan dari karyawan yang saya dapat di dalam skenario tutorial, yaitu Ryu. Nah, Rilly diasumsikan berkewajiban memantau progres Q dalam proyek. Oleh karena itu, Rilly akan menggunakan modul timesheets ini. Nah, sebelum mulai, kita seperti biasa akan memastikan kalau modul ini sudah diaktifkan ya, dengan cara mencari keyword timesheets pada search bar modul apps. Nah, di sini udah terlihat bahwa timesheet sudah terinstall nih. Kalau misalnya belum terinstall, akan muncul tombol activate. Kemudian, kita akan membuat timesheet dengan dua cara, yakni manual dan import data. Untuk membuat timesheet secara manual, kita bisa membuka modul timesheet dan buat timesheet baru dengan menekan tombol new di sini. Kemudian, kita bisa masukkan data timesheet sesuai dengan field yang ada. Nah, ini adalah berikut contoh tampilan timesheets proyek-proyek divisi production yang ditambahkan oleh Release secara manual. Sini ada tanggal, proyek, task, deskripsi, dan hour spent.
Selanjutnya, masih sebagai Rili, kita akan mencoba menginput data timesheets dengan cara yang kedua, yaitu import data. Namun sebelum memulai, kita perlu memastikan bahwa proyeknya sudah ada atau dibuat. Jika belum, kita dapat membuatnya dengan mengakses modul project, klik tombol New, masukkan data terkait project, klik tombol Create Project, dan buat juga task dan stages dari proyek. Nah, berikut adalah contoh tampilan proyek-proyek yang sudah saya buat. Selanjutnya, kita akan memastikan bahwa data yang akan diimport sudah siap. Lalu, akses kembali modul timesheets, klik tombol Favorites, dan klik tombol Import Reports. Kemudian, klik Upload File dan pilih berkas data timesheets yang akan diunggah. Lalu, klik tombol Test untuk menguji validitas data. Jika keterangan Everything Seems Valid sudah muncul, kita dapat melakukan import dengan menekan tombol Import. Nah, berikut adalah tampilan timesheet setelah data berhasil diimport. Oke, kita masuk ke modul ketiga. Di modul ketiga ini, kita akan melakukan instalasi dan aktivasi modul. Bagaimana caranya? Kita bisa unduh melalui link tersebut, link berikut. Nah, di sini kita akan mengklik tombol download for version 16 karena kita menggunakan Odoo versi 16. Lalu akan muncul tampilan loading bar bahwa berkas tersebut sedang diunduh, dan kalau sudah selesai, kita akan mengekstrak berkas yang telah diunduh tersebut ke dalam folder add-ons. Kemudian, kita akan membuka folder OHRMS_4 dan mengakses berkas __manifest__.py pada ID pilihan. Misalnya saya menggunakan VS Code. Lalu tambahkan kode sebagai berikut pada bagian depends. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa Panda setelah terinstall pada laptop. Untuk melakukannya, kita bisa melakukan komen pada berikut. Nah, ini juga ada sedikit catatan kalau misalnya ingin mengetahui Odoo Web Container, kita dapat menjalankan perintah docker vs. Lalu, sebagai administrator, buka modul apps pada Odoo dan klik menu Update App List. Akan muncul pop-up window sebagai berikut. Klik tombol Update. Lalu setelah itu, pada search where modul apps, hapus filter apps, dan cari keyword overtime. Nah, kalau misalnya modulnya udah muncul, kita bisa mengklik tombol Activate untuk mengaktifasi modul tersebut. Untuk memeriksa apakah modul tersebut sudah diaktifkan, sudah terinstall, coba navigasi ke menu Overtime Request. Berikut tampilan jika modul berhasil diinstal dan diaktifkan. Lalu berikutnya kita akan membuat kontrak employee. Kenapa sih kita harus buat kontrak employee? Pembuatan kontrak merupakan salah satu hal penting yang dilakukan ketika mendaftarkan karyawan. Kontrak karyawan akan mendefine status karyawan, gaji, tunjangan, dan beberapa hal lainnya. Gaji mencakup field day wage dan hour wage yang dinyatakan dalam kontrak karyawan akan digunakan dalam perhitungan gaji overtime. Nah, pada skenario tutorial ini, kita akan mendemonstrasikan request terhadap overtime yang telah dilakukan, yang memerlukan informasi dari kontrak. Nah, gimana caranya? Pastikan, pertama, kepala seksi divisi memiliki hak akses sebagai administrator pada modul kontrak. Untuk melakukannya, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, login sebagai administrator, lalu akses menu settings, dan klik manage users, lalu pilih detail users yang ingin diberikan akses. Dalam kasus ini adalah kepala seksi divisi. Lalu, sesuaikan hak akses modul kontrak menjadi administrator seperti pada tampilan di bawah ini. Nah, untuk membuat kontrak, saya sempat mengencounter error karena ternyata administration-nya juga harus di-set jadi settings. Oke, selanjutnya login sebagai kepala seksi divisi dan masuk ke modul employees. Kemudian, pada search bar, kita akan mencari employee yang akan kita buat kontraknya dan akses halaman detail dari karyawan tersebut. Nah, karyawan yang digunakan dalam skenario request overtime ini adalah Rio. Di sini ada ada warna teks merah, zero contracts, dan kita akan mengklik tombol tersebut yang akan mengarahkan kita ke halaman pembuatan kontrak seperti di bawah ini. Oke, masih kosong. Lalu kita akan meng-create
kontrak karyawan dengan dan isi field dengan data yang sesuai. Di sini adalah contoh pengisian fieldnya. Lalu kita juga akan membuka halaman salary information dan isi seluruh fields dengan data yang relevan. Berikut contoh pengisian fields-nya. Di sini ada gajinya berapa, ada day dan hour which. Lalu kita akan mengklik tombol running untuk memulai menjalankan kontrak. Setelah kita mengklik tombol tersebut, status akan berubah menjadi running, status kontrak. Dan log note mencatat pembuatan kontrak oleh Prilly. Lalu berikutnya kita akan mengatur hak akses. Kita akan memberikan hak akses kepada employee yang didapat, yaitu dalam kasus ini adalah Ryu, untuk menjadi employee manager pada modul kontrak. Sama kayak pengaturan hak akses sebelumnya, kita akan login sebagai administrator, akses halaman settings, klik tulisan manage users, dan pilih user yang ingin kita atur hak aksesnya. Begitu. Sini kita atur hak aksesnya menjadi employee manager. Lalu masih sebagai administrator, kita akan menjalankan skenario request overtime. Sini kita akan membuka modul overtime request, lalu kita akan mengklik menu overtime types. Kita akan membuat overtime type yang baru. Nah, kita di sini klik tombol new. Dalam skenario ini, kita akan membuat tipe overtime cash hour. Kita dapat mengisi field sesuai kebutuhan. Nah, ini salah satu contoh pengisiannya. Di sini ada aturannya kalau 1 jam, rate-nya berapa, 2 jam berapa, dan 3 jam berapa. Lalu, kita akan membuat request overtime atau pengajuan lembur. Kita akan login ke akun yang telah memiliki kontrak dalam skenario ini adalah Ryuh, dan membuka modul overtime request. Klik tombol new untuk membuat request overtime, lalu isi field dengan data yang sesuai, misalnya seperti ini. Nah, setelah seluruh field sudah diisi, kita dapat mengklik tombol submit to finance untuk meneruskannya ke finance. Nah, request berhasil dibuat. Namun, belum di-approve. Oleh karena itu, kita akan login ke akun kepala seksi, yaitu Rilly, buka modul overtime request, akses request yang telah dibuat oleh Rio tadi, dan melengkapi fields overtime type dengan cash hour. Nanti secara otomatis O2 akan menghitung overtime amount berdasarkan request. Berdasarkan waktu yang diajukan, waktu lembur yang diajukan oleh Rio. Nah, sebelum menyetujui pengajuan, kepala seksi perlu memverifikasi jam overtime yang telah diajukan pada modul attendance. Oke, setelah dilihat, ternyata jam check out-nya sesuai dengan yang ada di pengajuan, yaitu di sini adalah jam 8 malam lewat 10, dan di sini juga jam 8 lewat 10. Oleh karena itu, kepala seksi menyetujui pengajuan dan dengan mengklik tombol approve di sini. Status akan berubah menjadi approve. Berikutnya, kita akan login sebagai kepala seksi payroll, yaitu Heru, dan buka modul payroll untuk membayar upah lembur karyawan yang pengajuannya telah di-approve tadi. Kita akan mengklik tombol new untuk membuat slip gaji baru dan mengisi data slip gaji dengan data yang relevan. Berikut contoh pengisian fields pada slip gaji. Kemudian pada payslip ini kita juga bisa melihat bahwa overtime yang telah diajukan sudah diperhitungkan dalam slip gajinya. Oke, ketika ingin menyimpan slip gaji, saya menemukan error berupa invalid field sebagai berikut. Setelah diteliti, ternyata hal ini bisa diatasi dengan mengisi salary journal. Di sini salary journalnya merah, menandakan ada error. Dan di sini saya set jadi cash. Oke, di sini udah tersimpan slip gaji dari Riuh, namun statusnya masih draft karena slip gajinya belum dikonfirm. Pada bagian berikutnya, kita akan menjalankan skenario pengajuan overtime request ditolak. Tadi kan kita udah menjalankan skenario di mana dia di-approve. Di sini kita akan menjalankan di mana dia pengajuan lemburnya ditolak. Untuk melakukannya, kita akan login sebagai karyawan yang ingin mengajukan lembur.
itu riuh, dan buka kembali mode overtime request dan membuat pengajuan lembur lagi. Tapi fieldnya berbeda. Di sini field date-nya dari jam 5 sampai jam 7. Lalu kita teruskan ke Finance dengan mengklik tombol Submit to Finance. Kemudian kita akan login kembali sebagai akun kepala seksi yaitu Rili dan memverifikasi kebenaran dan kesesuaian data yang terdapat pada overtime request melalui modul attendances. Sini terlihat bahwa check out-nya adalah jam 6:07, si sementara tadi Riuh mengajukan jamnya adalah jam 7 pada pengajuan lembur. Dan itu selisih 1 jam kurang. Jadi berdasarkan pada modul attendances, pada tanggal 24 September 2024, Rio melakukan check out pada jam 6:07. Untuk check out tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada overtime request Rio. Dengan demikian, Rili menolak pengajuan overtime yang telah diajukan oleh Rio dengan menekan tombol refuse. Oh, sebelum menolak atau menekan tombol refuse, kita perlu menentukan overtime type-nya juga. Nanti status overtime request akan berubah menjadi review, seperti pada tampilan di layar berikut ini. Dengan demikian, tutorial telah berhasil kita selesaikan. Di sini ada beberapa jawaban pertanyaan juga. Di sini diminta untuk membuat template untuk mengimpor master data attendance dengan semua field harus terisi lengkap untuk 3 karyawan. Di sini sudah saya lampirkan tautannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee pada konfigurasi count extra hours module attendance. Mungkin kalau misalnya ada yang notice, tadi kita juga sempat mengatur tolerance time. Jadi berdasarkan ODO documentation, tolerance time in favor of company adalah waktu toleransi yang diberikan kepada perusahaan berupa jangka waktu tertentu di atas jam kerja karyawan yang tidak dianggap sebagai lembur. Jadi gini, misalkan ada karyawan yang check out lebih lama dari jam kerja yang sudah ditentukan, tapi masih dalam batas waktu toleransi yang sudah ditetapkan. Nah, waktu kerja tambahan tersebut tidak dianggap sebagai lembur. Sementara itu, tolerance time in favor of employee adalah waktu toleransi yang diberikan kepada karyawan berupa jangka waktu tertentu yang memungkinkan karyawan untuk mencatat waktu kerja yang kurang dari jam kerja yang ditentukan tanpa dikenakan sanksi. Gimana maksudnya? Sebagai contoh, seorang karyawan check out lebih cepat atau pulang lebih cepat dengan kondisi waktu kerja mereka yang tercatat kurang dari waktu kerja yang sudah ditentukan atau seharusnya. Tetapi masih dalam batas waktu toleransi. Dengan demikian, dia tidak akan disangsi atas waktu yang kurang tersebut. Berikutnya, jelaskan perbedaan antara overtime request dengan type cash dan type lead. Oke, type cash merupakan tipe lembur dengan kompensasi terhadap pengajuan lembur dalam bentuk pembayaran tunai atau cash yang akan diberikan setelah pengajuan lemburnya di-approve. Sementara type lead adalah tipe lembur. Overtime request dengan type lead adalah tipe lembur yang mengonversi waktu lembur ke dalam bentuk perolehan hak cuti ekstra sesuai dengan waktu lembur tersebut. Oke, sekian penjelasan tutorial modul attendance, timesheet, dan overtime yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, insya Allah.